Saya ingin saudara yang mau mengerti, berbahagialah saudara. Tapi seandainya hari ini ada yang tidak mau mengerti tapi mau dengar, masih lebih baik daripada nggak mau ngerti, nggak mau dengar. Itu celaka sekali saudara. Ngerti ya? Jadi 3 hal. 1, saya tidak mau berdebat. 2, saya pun tidak memaksa. Nah yang ketiga, kalau ada yang tidak mau ngerti tapi masih mau mendengar, saudara orang bijaksana. Kenapa? Saya mau tanya kepada saudara, setiap kali kita belajar di sekolah contohnya, yang kita pelajari itu hal-hal yang kita sudah tahu atau yang belum tahu. Mikir baik-baik, jangan asal jawab ya, ini penting pertanyaan. Saya tanya lagi, Kisah Rasul ya, itu kata dominan tentang pengikut Yesus disebut apa? Yang paling banyak murid. Betul? Nah, ciri utama murid itu apa? Jangan bilang makan, awas. Ayo, ciri utama seorang murid apa? Belajar. Nah, saya tanya lagi. Kalau kita ini murid, ya, misalnya kita ini lagi sekolah. Memang semua kita sedang sekolah. Saya sampai hari ini pun ditanya orang masih murid. Saya pelajar karena pelajarannya Tuhan Yesus. Nah, dari TK, playgroup TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, bahkan profesor-profesor itu tetap belajar atau tidak? Betul? Walaupun sudah profesor. Nah, kata belajar ini penting ya. Kalau saudara mengerti hal ini, maka mengenal Tuhan kita itu gampang. Semua orang, entah dia murid playgroup sampai profesor, kalau namanya belajar, ini penting ya, dengar baik-baik. Karena seringkali kita tahu hal yang benar tapi kita tidak melakukan. Kalau orang itu belajar, kalau kita belajar, itu dipelajari hal-hal yang sudah tahu yang belum tahu. Nah, betul? Kenapa kita nggak mau belajar hal yang sudah tahu? Saya tanya balik. Masa nggak usah jawab? Kenapa kita nggak suka belajar hal yang kita sudah tahu? Iya, bukan cuma sudah tahu. Karena ada banyak hal yang kita belum tahu. Maka itu kita perlu belajar terus. Nah, gobloknya orang Kristen, saya marah betul ini. Ketika hal-hal baru yang Roh Kudus berikan, dia ditolak. Betul? Langsung berkata sesat. Padahal belum tahu dia. Jujur, saudara bosan nggak kalau dengar khotbah ulang lagi, ulang lagi, hal yang itu lagi, bosan tidak? Nah, tolong para pengkhotbah simpan kebenaran ini. Jemaat itu selalu ingin tahu hal-hal yang belum mereka tahu. Nah, kalau kita mengakui bahwa kita itu belajar harus dan selalu hal-hal yang kita belum tahu, yaitu hal baru. Ternyata jemaat juga kalau mendengar kita ngajar, ingin hal-hal yang belum mereka tahu. Berarti kita sebagai hamba Tuhan, sebagai pengajar, harus belajar tiap hari atau tidak? Harus. Supaya kita pun punya bahan untuk menyampaikan hal-hal yang baru. Siapa ingat Ratapan 3, 23 sampai 25, ayat yang terkenal. Hari keberapa, jam berapa minggu sekali Yahweh Tuhan memberi hal-hal baru kepada kita? Tiap pagi. Jelas sekali Ratapan pasal 3. Maaf saya ngomong ini. Kalau ayat itu terjadi dalam diri kita, dan saya percaya yang Tuhan beri kepada kita tiap pagi selalu baru, itu minimal 1 hal baru tiap hari. Betul tidak? Bisa lebih dari 1, bisa. Nah, dengar ini. Jadi kalau dari Senin sampai Minggu, hitung berapa hari? 7. Oke? Nah, kalau dari Senin sampai Minggu itu 7 hari. Berarti paling sedikit Papa kita di surga dalam 1 minggu memberikan berapa hal baru buat kita? Ayo jawab, berapa hal baru? 7. Maaf, jangan tersinggung. Saya akan giring khususnya para hamba Tuhan. Maka itu celakalah gereja kalau gembalanya
pendetanya selalu kesulitan mau ngajar minggu khotbah, bingung mau khotbah apa. Padahal ratapan 3 ayat 23 sampai 25. Kalau tiap hari Papa sediakan satu hal baru, dalam satu minggu itu ada 7 hal baru. Kok bisa bilang gak punya bahan khotbah? Gobloknya pendeta itu. Maaf saya berkata. Dengar ini baik-baik. Kegoblokan gereja ketika memberangus Roh Kudus tidak pernah diberi kesempatan untuk menyatakan hal baru. Saya mau bawa saudara untuk sadar, khususnya para hamba Tuhan ini. Maaf jangan marah. Bagi yang pertama kali kenal saya, jangan kaget ini cara saya ngajar. Mengapa jemaat malas beribadah? Karena jemaat capek, khotbahnya pendetaku cuma itu-itu saja. Bahkan berapa banyak anak pendeta tidak mau dengar khotbah bapaknya sendiri karena sudah hafal mau khotbah apa bapakku ini. Sampai ayat-ayat dan kesaksian dipakai bapaknya sama terus. Maaf saya berkata, kalau saudara tersinggung saudara rugi. Jawab iya atau tidak? Kalau saudara tersinggung saudara rugi. Saudara lihat handphone saja. Enggak usah bilang anak muda. Kita saja yang sudah tua-tua begini, dikasih handphone yang keluaran tahun 2008 saja, mau pakai enggak? Lo coba jawab, mau pakai tidak? 2008 kan masih baru 5 tahun yang lalu. Sudah kuno barang itu. Masa Roh Kudus kalah dengan pabrik handphone yang selalu ada hal baru di pabrik itu? Katakan amin. Harusnya Roh Kudus lebih hebat daripada pabrik handphone. Maka itu apabila pelayanan hamba Tuhan membosankan, baik bagi yang ngomong bosan, bagi yang dengar juga lebih bosan tentunya. Berarti ada yang salah dalam hidup hamba Tuhan itu. Jadi kalau kita belajar saudara, maaf, kalau kita belajar, harus belajar yang kita belum tahu. Oh enggak amin lah. Kalau kita sudah tahu, ya kita ulang-ulang dikit lah supaya enggak lupa. Tapi kan celaka kalau 10 tahun ngulang terus. Kapan tambah hal barunya? Setuju saya ngomong ini? Maka itu saya tekankan hal yang ketiga tadi. Bagi yang tidak mau tahu tentang nama Bapa kita, tapi berbahagialah kalau saudara masih mau dengar. Tapi celakalah kita sudah nggak tahu, nggak mau dengar. Itu gobloknya double-double saudara. Maaf saya berkata. Dengar ini. Jangan saudara tersinggung kalau saya berkata kasar. Karena itu cara Roh Kudus ngajar saya kalau saya jadi orang bodoh. Nggak mau tahu hal-hal yang baru dalam hidup ini. Rugi besar. Oke. Saya akan mulai membuka 2 ayat lebih dulu tentang nama ini. 1 Yohanes. Kitab Yohanes pasal 17. Kitab Yohanes, Injil Yohanes pasal 17. Mulai 11. Ya. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia ini. Tetapi mereka, yaitu kita gerejanya, masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka di mana? Garis bawahi. Peliharalah mereka dalam namamu. Yaitu, baca, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Jelas sekali. Saya tanya, kalau Tuhan kita namanya siapa? Jelas Yesus. Ragu atau yakin? Loh, saya tanya, ragu atau yakin? Awas ragu ya. Sudah Kristen. Nah, menurut ayat ini, Papa kita punya nama tidak? Ya jawab baik-baik. Papa kita punya nama tidak? Punya. Dan nama Papa kita bukan Yesus. Bedakan. Tuhan kita namanya Yesus. Papa kita tidak. Wahyu pasal yang ke-14 ayat 1. Dan aku melihat
Sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang. Ini kok usah dibahas. Yang kalimat berikut ini. Dan di mana mereka? Di dahi mereka tertulis nama siapa yang pertama? Ya, nyanya itu siapa di ayat ini? Anak domba. Nama Yesus. Dan lagi sekali, dan nama Bapaknya. Nah, ini baru 2 ayat yang kita tahu. Di Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu ini, nama Bapa kita ditulis sebanyak 6.387 kali. Catat, 6.387 kali. Nama Bapa kita ditulis jelas di dalam bahasa aslinya. Saudara, kita harus mikir, tidak ada satu kata di Alkitab yang diulang sampai 6.000 lebih kecuali nama Bapa kita. Nah, kurang ajarnya setan, nama itu dihapus semua di kitab suci kita. Ayo, harusnya kita mikir, apa maksud setan mengelabui para penterjemah Alkitab untuk menghapus satu nama yang ditulis 6.387 kali, satu pun gak dimunculkan. Maaf, saya tanya, jangan tersinggung. Sejahat-jahatnya ayah kita, masing-masing punya ayah bukan? Semaling-malingnya ayah kita, saya tanya, kalau ada sesuatu yang ditulis tentang nama ayah kita dalam buku, maaf, sampai di kuburan pun kalau ayah kita sudah mati, saya minta saudara jawab jujur. Walaupun ayah kita itu jahat, dia maling, dia begini, tapi kalau ada orang nulis tentang dia, bahkan di batu nisannya, nama itu dihapus, marah atau tidak kita? Nah, saya tanya sebaik marah atau tidak? Nah, walaupun bapak kita jahat, sejarah dari tokoh-tokoh jahat di dunia, sebutlah tokoh siapa saja, Hitler contoh. Ketika orang menulis tentang Hitler, namanya dihapus atau tidak? Cuma terus gitu saja? Tidak, saudara. Nah, ini yang pertama kali saya mengetahui rahasia nama papa saya itu tahun 89. Saya marah. Kenapa nama ini dihapus? Padahal itu 6.000 lebih kali. Berarti ada yang kurang ajar. Nah, ini yang menyebabkan gereja pecah. Sebab sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia cuma pesan satu. Bapak, aku gak ada lagi di dunia, tapi mereka, yaitu gerejanya kita ini ada di dunia. Aku cuma minta satu, pelihara mereka dalam namamu, nama yang telah kau berikan kepadaku. Saya tanya lagi, ketika Tuhan Yesus berdoa di Yohanes 17, dengar ya, boleh tidak saya pakai istilah Tuhan Yesus mau meninggal atau masih lama meninggal setelah Yohanes 17? Saya punya kebiasaan, ya, saya punya kebiasaan. Sampai tadi pagi ada salah seorang guru kami, orang tuanya meninggal. Nah, untung dia sudah pulang duluan 2 minggu yang lalu. Saya pulangkan dia. Nah, begitu saya dengar, langsung saya telepon. Itu saya. Saya percaya semua pun saudara begitu. Pernah nggak saudara lihat kebiasaan kita? Kalau ada orang meninggal, apalagi orang tua, apa pertanyaan kita kepada keluarga yang ditinggalkan begitu mendengar orang tua ini meninggal? Pesan terakhirnya apa? Mengapa yang hidup selalu menanyakan pesan terakhirnya apa? Itu artinya apa? Ayo cepat. Kenapa? Yang hidup pasti menanyakan pesan terakhir apa sebelum meninggal. Artinya apa? Cepat. Penting. Nah, ini kurang ajarnya gereja yang dibodohi setan. Pesan terakhir Tuhan Yesus itu cuma satu, pelihara mereka dalam nama, supaya mereka menjadi satu. Nah, pesan ini dihapus, ditiadakan. Maka itu kita nggak pernah mikir pesan terakhir apa Tuhan Yesus. Lagi saya tanya, jahat tidak kita ini? Lo cepat jawab, jahat tidak?
Apa kata tetangga, apa kata saudara, family. Kalau ada anak-anak dari orang yang meninggal melanggar pesan terakhir orang tuanya, orang kan ngomong apa? Anak-anak durhaka, betul. Maaf, dengan kata lain gereja sedang durhaka kepada bapaknya sendiri karena namanya dihapus. Di dahi orang benar tertulis 2 nama. Jawab, kalau Tuhan Yesus sendiri, padahal dalam seluruh perjanjian baru untuk mengusir setan, untuk mengalahkan si jahat, cukup dengan nama Yesus saja atau tidak? Di dalam perjanjian baru untuk mengusir setan, mengusir si jahat, apa saja, nama Bapa nggak perlu disebut, cukup dengan nama Yesus. Tapi di Wahyu 14 tadi, mengapa dia mengembalikan nama Bapanya itu? Dan di dahi orang benar itu tertulis berapa nama? 2 nama. 1 nama siapa? Nama Yesus. Yang 1 nama Bapaknya. Ini dihapus oleh setan. Dan gereja setuju. Durhaka. Maka itu sampai hari ini, mengapa nama Bapa kita nggak pada disebut-sebut? Padahal Alkitab ini. Sampai Wahyu 21, Wahyu 22. Nama itu muncul lagi sekali, 6.000 kali, 6.000 sekian ratus kali 1 nama itu disebut di Alkitab. Kalau ada orang Batak di sini, Alkitab bahasa Batak dan bahasa Jawa yang terjemahan lama, nama itu ada. Iya, Yahuwa. Bahasa Jawa bilang Yahuwa, bahasa Batak Jehovah. Itu ada. Yang punya bahasa Mandarin itu ada. Nah, jadi tolong yang masih punya Alkitab bahasa Batak, hitung nama itu 6.000 sekian kali di Alkitab ditulis. Hebat. Tapi Hebreus meniadakan itu karena dia nggak suka. Bagaimanapun juga, nama itu penting atau tidak? Penting. Kucing aja punya nama, anjing aja punya nama. Loh, betul tidak, saudara? Ada nggak orang dari Kalimantan yang memberi nama pohon? Di Jawa itu ada. Pohon itu diberi nama sesuai anaknya dan dijaga baik-baik. Itu tradisi. Nah, ini nama yang kudus ditiadakan. Durhaka sekali gereja itu. Kalau saudara masih ngotot, nggak mau manggil nama Yahweh, nama Tuhan kita, maka saudara harus konsekuen. Jangan menyebut kata haleluya, karena Yahnya ini Yahweh. Kalau saudara nyebut nama lain, harus ganti haleluya, karena saudara panggil nama Allah. Jangan haleluya lagi, itu nggak jujur, itu munafik. Maaf, pelan-pelan ya, lagi saling. Jangan saudara bodoh, sudah tidak ngerti, nggak mau dengar. Saya akan ulang-ulang kata ini, jangan bodoh. Kalau tidak mengerti, dengarlah, lalu ambillah keputusan nanti. Ambil keputusan. Saya menerangkan nama ini dengan dua bahan. Satu secara Alkitab, ya, dan sejarah. Satu secara contoh sehari-hari. Nanti kita akan tunjukkan. Dan itu akan lebih mudah. Di Keluaran 3, nah, tolong, ada nggak yang bawa Alkitab bahasa Batak di sini? Saya nggak ada. Itu penting sekali. Nah, di Keluaran pasal 3 itu dijelaskan. Ketika pertama kali Musa jumpa Yahweh Tuhan, kan Musa belum kenal. Ya, Musa belum kenal. Lalu pertanyaan Musa begini. Nah, kalau nanti orang Mesir tanya, yang nyuruh aku itu namanya siapa? Kan Musa belum kenal. Nah, nama itu muncul jelas. Yahweh atau Jehovah itu muncul di Keluaran pasal 3. Sayang bahasa Indonesianya dihapus. Jadi kita Tuhan itu saja. Bukan, Yahweh. Maka Yahweh menyebut, Yahweh itulah namaku. Yang disebut turun-temurun. Nah, itu dihapus. Nah, pertama kali Musa, tolong saya mengerti ayat 11 tadi, Yohanes 17. Aku gak ada lagi di dunia, tapi mereka masih ada di dunia. Bapa, pelihara mereka dalam namamu.
nama yang pernah kau berikan kepadaku. Ayo kita pakai bahasa keluarga. Bayangan saya begini, Tuhan Yesus itu seorang mama, seorang ibu yang mau meninggal. Anaknya banyak. Nah, ibu ini ngomong pada suaminya, aku akan meninggal, tolong jaga anak-anak ini dalam namamu. Itu artinya apa? Supaya anak-anaknya bagaimana? Kalau dengan dalam namamu, itu penting. Saudara. Maka itu mempelajari Yohanes 17 dalam konteks orang mau meninggal, yang kita kasih, yang kita hormati. Pasal itu hidup, sudah. Ayo, apa artinya kalau ada seorang ibu mau meninggal, pesan suaminya supaya anak-anaknya ini dipelihara dalam namamu, nama suami ini. Itu artinya apa? Istri boleh banyak, dunia berkata begitu. Kalau bapaknya satu, anak-anak pakai nama siapa? Nah, itu yang saya maksud, susah bener jawabnya. Peliharalah mereka dalam namamu. Artinya jangan ada pakai nama lain. Mengerti? Saya lanjutkan, dengar baik-baik. Siapa pernah coba ya foto setengah badan dari kita, ya baik fotonya mama atau fotonya papa, foto setengah badan, terus potong bagian kepala dan tunjukkan ke anak-anak, ini fotonya siapa. Anak-anak tahu nggak itu foto siapa? Kenapa? Masa anaknya nggak kenal potongan badan bapak atau ibunya? Nggak bisa. Ilustrasi itu saya dapat dari seorang ketua sinode gereja Kristen Sulawesi Tengah. Berapa tahun yang lalu, tahun 90-an lalu, saya dapat itu luar biasa. Apa artinya? Jadi yang punya nama itu kepala atau tubuh? Tubuh nggak pernah punya nama. Ketika pesan Yesus yang terakhir sebelum dia mati dihapus oleh gereja, maka gereja tidak dipelihara dalam nama bapaknya, tapi gereja dipelihara dalam nama ibunya, kalau saya pakai istilah itu. Siapa ibunya gereja? Ya sinode itu. Aku GPDI, aku GBI, aku Betani. Itu nama para istri, bukan nama bapaknya. Maka itu kita terpecah-pecah. Betul tidak, saudara? Ayo, kalau anak kita 11 laki semua, walaupun kita sudah meninggal, boleh nggak anak-anak kita ganti nama marga orang lain, nggak nama bapaknya kalau bapaknya sudah mati? Coba jawab. Nggak bisa. Nah, kenapa gereja lupa ini? Apa? Durhaka, betul. Dan apa yang terjadi? Kalau setan tahu gereja nggak punya kepala, karena gereja membuang nama kepala, gampang nggak gereja ditaklukkan iblis? Karena cuma tubuh saja, nggak hidup, berarti mati. Dan itu yang terjadi dengan gereja. Nama ini penting, saudara. Luar biasa. Keluaran 23 ayat 13. Coba saudara baca. Keluaran 23. Ya, Pak Beni tolong baca terjemahan literal ya. Tadi Keluaran 3 ada nggak nama Yahweh itu? Coba baca. Ayat berapa Keluaran 3 itu? 14-15. Yang kuat Pak Beni. Dan berfirmanlah Elohim kepada Musa, aku ada yang aku ada. Lalu dia berfirman, engkau akan mengatakan hal ini kepada Bani Israel. Aku ada, telah mengutus aku kepadamu. Ya. Dan Elohim berfirman lagi kepada Musa, katakan demikian kepada Bani Israel. Yahweh Elohim leluhurmu, Elohim Abraham, Elohim Ishak, dan Elohim Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah pengingat bagiku turun-temurun. Katakan nama. Itulah namaku, Yahweh Elohim. Jangan diganti. Keluaran 23:13. Saya akan baca dalam terjemahan baru, nanti Pak Beni baca dalam terjemahan literal ya. Ayat 13 begini. Dalam segala hal yang kufirmankan kepadamu,
haruslah kamu berawas-awas nama Allah lain. Ini Alkitab terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Nama Allah lain. Janganlah kamu panggil. Janganlah nama itu kedengaran dari mulutmu. Awas, awas. Literalnya Pak Beni silakan. Dan dalam segala hal yang telah kufirmankan kepadamu, haruslah kamu waspada. Juga nama ilah-ilah lain jangan kamu sebut-sebut. Itu jangan terdengar dari mulut. Nama ilah-ilah lain jangan kau sebut. Nah, ini pesan saudara kepada bangsa itu. Oke? Ada yang ngotot begini. Iya, tapi yang saya banggakan nama A huruf besar. Saya tanya kepada saudara, kalau maling M-nya huruf besar, huruf kecil beda nggak? Nah, cepat jawab. Nah, ya sudah. Nggak ada beda. Ada yang ngotot begitu. Terus ada yang ngotot. Tapi menurut sejarah, Abraham panggil nama A. Saya tanya kepada mereka. Jadi kalau kamu percaya kitab sejarah, buang Alkitabmu pakai sejarah itu saja. Loh, betul tidak? Ayo jujur, saudara menghargai kitab sejarah atau kitab suci? Jawab, saudara menghargai sejarah atau kitab suci? Iya, kitab suci. Kalau sejarah pernah mencatat, tapi kitab suci tidak, saya lebih percaya kitab suci. Kalau Abraham memanggil nama itu sejak dulu, harusnya ditulis di Kejadian. Tapi nggak ada. Ada yang ngotot, oke terserah kamu. Jadi ingat ya, saya tidak mau berdebat, saya cuma menerangkan. Ini penting sekali. Lalu kita tanya, mengapa nama A itu ada di kitab suci kita? Dan lebih celakanya lagi, saudara kumpulkan Alkitab bahasa apa saja. Inggris, Itali, Mandarin, Jerman, Portugis, bahasa apa saja. Bahasa internasional ya, bahasa asing. Enggak ada yang pakai nama A, hanya Alkitab bahasa Indonesia saja. Nah, kalau ada yang lain pakai nama itu, maka kita boleh memperbandingkan, tapi enggak ada. Nah, mengapa nama itu ada di kitab suci kita? Ini sejarah. Abad yang ke-18, jadi 1700 sekian, saya lupa tahun berapa. Pertama kali ada misionaris Belanda yang menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Melayu. Waktu itu belum ada bahasa Indonesia, karena Indonesia baru merdeka tahun 45. Oke? Nah, dalam peraturan penterjemahan Alkitab di seluruh dunia harus didampingi orang lokal. Kenapa? Ayo kita mikirin. Mengapa para penerjemah Alkitab didampingi orang setempat? Untuk apa? Ayo mikir. Supaya tepat. Karena dia kan gak ngerti. Nah, waktu itu di tanah Melayu ini belum ada orang sekolah tinggi kecuali orang Belanda. Nah, orang-orang yang dianggap pintar dan sudah jenius itu haji yang sudah pernah ke Mekah. Maka misionaris Belanda ini ditemani oleh 2 haji. Saya lupa siapa namanya. Karena itu orang pintar yang sudah bisa baca tulis. Nah, ketika penterjemah ini mau mencari kata Tuhan yang bahasa Ibrani artinya Adonai, bahasa Yunani Kurios. Nah, kata Tuhan itu belum ada di bahasa Indonesia ataupun bahasa Melayu, tidak ada. Maka haji ini berkata, kalau Tuhan yang kau maksud itu Allah dalam agama Islam. Masih ingat syahadat Islam ada 3 bukan? Salah satunya tidak ada Tuhan selain Allah. Dan itu betul. Untuk Muslim itu betul. Bahwa Tuhan itu namanya Allah. Lalu masuklah nama itu di kitab suci kita.
Tapi 20 tahun terakhir ini, ya, awal 90-an, Majelis Ulama dan kelompok Islam garis keras sudah berkali-kali minta kepada Lembaga Alkitab Indonesia, tolong nama Tuhan kami jangan disebut di kitab suci kalian, karena dihukum mereka ini kafir, dan mereka tidak mau. Tapi Lembaga Alkitab keras kepala dan goblok, sudah diminta oleh mereka jangan ada nama Tuhan kami, karena di dalam Al-Quran nama itu hanya boleh disebut oleh 2 kelompok manusia, 1 orang Muslim, 2 orang Arab. Di luar 2 ini tidak boleh memanggil nama itu, sebab buat mereka nama itu suci. Sama seperti orang Yahudi tidak berani memanggil nama Yahweh karena suci buat mereka. Begitu sucinya nama itu sampai hanya ditulis 4 huruf YHWH karena mereka takut. Nah, Islam juga begitu, sangat hormat kepada nama itu. Maka itu nama Tuhan mereka harus diletakkan di paling tinggi. Di semua kubah masjid dan langgar harus ada huruf nama itu dalam bahasa Arab. Itu nama kudus. Siapa yang ikuti berita di Malaysia yang ribut terus sampai hari ini karena nggak boleh ada nama itu di kitab suci orang Kristen, karena itu melanggar hukum mereka. Oke, saya lanjutkan. Ada banyak orang salah, ya, dalam penyebutan. Contoh, yang pertama kali keluar air mineral dalam gelas, dalam botol itu merek apa? Aqua. Aqua itu menunjuk barangnya atau mereknya? Barangnya apa? Air mineral. Lalu muncullah merek-merek lain. Tapi orang sudah terlanjur. Aqua itu jadi apa? Nama barang, bukan merek. Maka itu masih banyak beli Aqua yang merek Fit. Pernah dengar nggak orang berkata seperti itu? Iya, salah nggak penyebutan itu? Sangat salah, karena Aqua itu bukan nama barang, itu merek juga. Nah, nama Tuhan salahnya di kalimat ini, karena antara Tuhan yang pangkat, Aqua yang merek, itu rancu. Saya beri contoh. Siapa presiden Amerika sekarang? Barack Obama. Kalau dia lama jadi presiden seperti Soekarno, ya lama sekali. Pak Harto lama sekali. Maka presiden itu identik dengan Soeharto. Barack Obama itu nama atau pangkat? Nama. Aqua itu nama atau barangnya? Apa? Barangnya adalah air mineral. Nah, boleh nggak kalau suatu pagi saudara ke Istana Negara di Jakarta ketemu dengan Bapak SBY nyebut gini, selamat pagi Barack Obama Susilo Bambang Yudhoyono? Salah tidak? Tapi ngotot, enggak, Barack Obama kan presiden. Iya, tapi itu nama, bukan pangkat. Ngerti nggak perbedaan? Nah, Tuhan itu pangkat, A itu nama. Tapi karena penterjemah tadi, nama Tuhan Muslim dijadikan pangkat. Maka itu cara paling baik, buka Alkitab bahasa Batak dan buka Alkitab bahasa Indonesia. Kalau saudara punya bahasa Batak, perhatikan semua kata A di dalam bahasa Indonesia itu adalah Tuhan sebetulnya. Nah, kata Yahweh itu jadi Tuhan. Jadi Jehovah dalam bahasa Batak pasti di kitab suci kita jadi Tuhan. A dalam Alkitab kita dalam bahasa Batak itu jadi Tuhan. Ini kebalik-balik sudah. Maka itu kita bingung. Jadi lagi sekali, nama dengan pangkat itu beda. Setuju tidak? Ya memang beda nama dengan pangkat.
Jadi kalau pangkat itu Tuhan, jelas. Tapi Tuhan di tiap-tiap agama itu punya nama. Sama nggak nama Tuhan di semua agama? Tidak. Di Hindu Tuhan mereka apa? Vishnu. Buddha, Buddha. Islam nama air. Kristen, Yesus. Tapi pencipta alam semesta itu satu. Dan di kitab suci kita namanya Yahweh Elohim. Jadi ini yang harus kita ketahui, kita pelajari. Pelan-pelan biasakan menyebutnya dengan baik, nanti pasti kita akan terbiasa. Ya, pasti akan terbiasa. Saya pernah melayani satu kasus. Setelah umur 23 tahun, anak ini baru tahu ternyata yang dipanggil papa selama ini itu papa adopsi. Dan dia baru ketemu ayah kandungnya setelah umur 23 tahun. Saudara, sulit buat anak ini untuk merubah, menyebut nama. Kalau ditanya siapa nama bapakmu, anak ini sulit. Karena 23 tahun, saya beri contoh, yang dia tahu nama bapaknya adalah Andreas. Tapi setelah umur 23, dia salah, nama bapaknya, bapak kami adalah Timotius. Nah, itu yang terjadi di banyak gereja ketika harus merubah nama yang sudah terbiasa itu tadi. Tapi saya tanya kepada saudara, lebih baik sulit mau merubah atau diamkan walaupun salah? Jujur. Ayo, mana yang saudara pilih? Iya, lebih baik sulit. Karena sekarang setelah kita tahu siapa nama bapak kita sesungguhnya, kita harus belajar untuk merubahnya. Pelan-pelan. Kalau saudara belum terbiasa, panggil dia ayah, bapak, itu lebih netral. Nanti lama-lama bisa. Nanti minta Pak Beni tunjuk di mana beli Alkitab yang secara literal itu, supaya kita bisa tahu bagaimana cara kita membedakan. Pelan-pelan. Nah, yang hebat saudara dengar ya, yang hebat. 3 bulan setelah saya merubah bahwa saya tahu siapa nama bapak saya, hal yang paling hebat terjadi sampai hari ini. Maka itu saya ingin bagikan kesaksian saya ini. Pewahyuan firman, wah itu terbuka saudara, deras sekali dalam hidup saya. Sampai heran sendiri. Itu perbedaan yang paling mencolok ketika saya merubah. Setelah saya tahu siapa nama papa saya yang sesungguhnya, dia buka pewahyuan yang hebat itu. Oke, saya berikan kesempatan 2 orang bertanya, tapi nggak berdebat ya, tanya saja, silakan. Ayo, 2 orang, cepat. Kalau saudara belum ngerti, bukan ngotot ya, ayo silakan. Siapa? Ada? Ya, silakan. Kan maksudnya satu, cuma lain. Iya. tujuannya itu. Salah. Banyak orang berkata gitu. Saya tahu kok, nyebut saya itu papa saya, cuma saya megang nama itu orang paling goblok sedunia, saudara. Dengar, mengapa sampai hari ini tidak mau dan tidak akan ada keluarga Kristen, keluarga pendeta memberi nama anaknya Yudas? Lo cepat jawab. Padahal Yudas ada yang baik toh, yang saudara tiri Yesus nama Yudas. Nah, kenapa? Kan capek nerangkan. Loh, kok namamu Yudas? Tapi Yudas yang saudara Yesus. Nah, kalau tiap hari nerangkan begitu orang tanya, ngerti nggak maksud? Itu sudah jelas salah. Oh, ada namanya kok nyebutnya yang lain tuh. Otaknya didengkul itu orang betul-betul. Maaf saudara, jelas nama itu salah. Ada yang punya, kembalikan pada yang punya nama itu. Loh, betul tidak? Kan nggak lucu. Jelas-jelas saya tahu siapa namanya. Ayo, Pak Beni walaupun pendeta, boleh nggak anaknya manggil Pak Andreas? Loh, nama bapakmu Beni? Enggak kok, pokoknya di pikiran saya dia itu Andreas. Di pikiran saya itu Beni, nyebut saya Andreas. Itu anak goblok nggak? Nah, jadi nggak bisa. Kenapa susah? Usah tahu nama papa kita yang mana? Saudara cari bukunya Nurpolis Majid. Siapa dia? Almarhum ini orang hebat. Saya sangat salut, saya banyak baca bukunya Cak Nur panggilannya. Waktu dia nulis buku tentang siapa Allah itu,
Dia tulis tahun 88 sudah. Dan bukunya masih ada sampai yang di toko buku. Siapa Allah itu? Waktu saya baca itu, saya kaget. Nah, dari buku itu saya mulai cari kebenarannya. Nah, ketika Nabi Muhammad belum dapat pewahyuan untuk menurunkan Al-Quran, saya ingat sejarah. Jazirah Arab itu bagaimana suasananya? Ada istilah apa? Bahasa Arab zaman apa? Jahiliyah. Tahu kata jahiliyah? Itu zaman yang kacau balau. Masing-masing suku perang dengan suku yang lain. Cak Nur menulis, zaman itu orang Arab itu punya paling dikit 600 dewa yang disembah. Berhala, berupa patung-patung. Nah, yang paling besar, bukan besar bentuknya, yang paling berkuasa, itu namanya Allah Ta'ala. Saya nggak bisa melafalkan dalam bahasa Arab. Allah Ta'ala. Kenapa ini paling besar? Sebab ini dewa air. Kenapa mereka menghormati dewa air? Karena padang gurun. Maka itu dewa terbesar mereka adalah Allah Ta'ala. Setelah Nabi berhasil menundukkan kepala-kepala suku supaya nggak perang lagi, maka zaman jahiliyah jadi zaman terang karena Al-Quran datang. Datanglah kepala-kepala suku ini ngomong pada Nabi, kalau begitu sekarang siapa yang kami panggil? Karena kan Tuhan itu satu, harus milih dari 600 sekian itu. Spontan dari mulut Nabi keluar, dia Allah Ta'ala, karena dia paling besar di antara semua dan kita perlu air. Nah, patung itu ada di dalam Ka'bah sampai hari ini. Dan disitulah mereka sembahyang ke arah Ka'bah. Dari negara mana saja mereka sembahyang menghadapnya ke kiblat, karena Allah di situ. Nah, Allah Ta'ala itu 3 bentuknya. Ada 2 anaknya. Usa dengan siapa saya nggak hafal. Nah, yang satu dewa bintang, satu dewi bulan. Siapa namanya? Pokoknya 2 anak itu ya. Nah, karena Nabi Muhammad sudah menetapkan Tuhan itu esa, tapi yang 2 ini diapakan? Nggak bisa dibuang karena itu tradisi. Maka muncullah 2 anak ini nggak perlu disebut, tapi diagungkan saja. Maka itu lihat di semua tempat ibadah mereka, paling atas setelah namanya yang kudus itu dalam huruf Arab, di bawahnya ada apa? Bintang dan bulan sabit. Siapa mereka? Anaknya ini. Ya gitulah, saya nggak tahu namanya. Serius sudah. Nah, waktu saya baca bukunya Cak Nur, saya bingung. Berarti dia bukan Tuhan saya. Itu Tuhannya Muslim. Kembalikan. Ngerti nggak sekarang? Jadi itu tulisan Islam sendiri. Maka nggak boleh nyembah karena Tuhan itu satu, tapi anaknya dihormati sampai hari ini. Nah, kalau kita lihat fakta itu, jujur jawab, salah nggak kita tetap panggil nama Tuhan mereka? Oke. Bagian terakhir. Siapa ingat sejarah? Buddha dan Hindu lahir di negara apa? India. Waktu itu belum terpisah Pakistan, Afghanistan belum, masih satu, India. Mau nggak orang Hindu panggil tuannya orang Buddha dan orang Buddha panggil tuan orang Hindu? Mau tidak, walaupun satu negara lain? Kenapa tidak mau? Karena beda. Mau nggak orang Muslim panggil Yesus? Lebih baik perang. Tapi kenapa kita panggil Tuhan mereka, yang mereka sendiri minta kepada kita, kuduskan nama Tuhan kami? Jangan saudara panggil, itu permintaan mereka. Kalau yang punya Tuhan minta, mau nggak mereka panggil Tuhan orang lain? Mereka mau tidak? Nggak mau, karena bukan Tuhannya. Maka itu kita ini aneh. Kenapa kita panggil nama Tuhan orang lain? Yang mereka juga minta, jangan, karena itu tidak boleh. Itu Tuhan kami. Kita harus hargai sungguh-sungguh. Bagian terakhir, ini yang kita harus tahu, supaya kebenaran ini jadi bagian kita. Wahyu 21 ayat 2. Dan aku melihat
kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga dari Tuhan, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Pak Beni, literalnya tolong dibaca. Dan aku Yohanes melihat kota yang kudus, Yerusalem baru, yang turun dari Elohim, dari langit, yang telah dipersiapkan bagaikan pengantin wanita yang dihias bagi suaminya. Ya, saya akan pakai kata in. Gereja itu dianggap seperti pengantin perempuan yang berhias untuk suaminya. Saya punya istilah, ya. Kalau saudara punya anak perempuan, ya jangan tersinggung ya. Ini cuma contoh. Nggak usah bingung-bingung cari nama yang bagus. Kenapa yuk? Kalau sudah menikah, namanya hilang, pakai nama suaminya. Betul? Nah, di suatu kali di daerah Jawa Barat, habis pelayanan seperti biasa, gembala minta kami berdiri di pintu karena memberi salam jemaat. Nah, pas ada seorang ibu memberi salam istri saya. Lama sekali, ternyata ini tetangga istri saya waktu masih SD dulu. Tapi istri saya lupa. Sambil jabatan tangan, orangnya itu rame. Dia panggil nama kecil saya, Kiok. Masa kamu lupa, Kiok? Aku ini Kiok. Terus istri saya itu noleh ke saya. Mau saya tanya, kamu kenal nggak? Lebih-lebih saya. Siapa dia? Nah, ketika dia melihat saya ditanya dengan bahasa mata oleh istri saya nggak tahu, dia nyebut gini, Kioknya gentong, Kioknya gentong. Nya itu nyonya gentong. Saya tertawa, kok ada orang nama nyonya gentong. Dalam istilah Tionghoa, manggil istri itu nya itu suaminya siapa. Nah, ternyata istri saya baru ingat, dia tertawa, saudara. Nah, dia ini menikah dengan orang namanya Bah Gentong. Kenapa disebut Bah Gentong? Karena orangnya gemuk kayak gentong. Nah, yang saya heran, bangganya gentong, Kioknya gentong, itu bangga. Harusnya malu nggak? Dia nggak boleh malu, kan itu nama suaminya. Nah, dari ilustrasi itu saya belajar. Nah, maaf ya saudara, gereja sedang berzina ketika ada nama lain disebut dalam hidupnya. Betul tidak? Nama bapak kita ada, nama suami kita ada. Kenapa manggil nama orang lain? Kalau kita tidak disebut dari satu nama yang benar, kita dipelihara itu. Setan punya hak nggak menggugat kita? Punya. Karena nama yang kudus nggak kita pakai. Aku nggak ada lagi di dunia, Pak. Tapi mereka masih ada di dunia. Peliharalah mereka dalam namamu yang kudus. Ini yang mau dihapus oleh iblis, supaya iblis ini masuk. Saya nggak tahu ya, yang kecil-kecil, muda-muda pasti nggak tahu. Ini kembali tahun 65-66. Ya, cuma cerita saja, ini fakta. Tahun itu saudara, di semua rumah depan, bukan dalam, depan ada tulisan keluarga jenderal siapa. Saya dulu nggak ngerti. Saya tahu tetangga saya itu bukan nama itu. Kenapa ada nama keluarga jenderal? Zaman itu jahat. Kalau orang di depan rumahnya ditempeli nama keluarga jenderal siapa, maka yang lain nggak berani mengganggu. Karena nama itu kan melindungi. Itu zaman kejam sekali. Oh, dulu bunuh orang enak sekali. Kalau saya ingat itu ngeri sekali. Ngerti ilustrasi? Maka itu kalau nama yang kudus tidak ada di hidup kita, iblis menganggap saudara milik orang lain. Ini penting, saudara. Ya, sudah durhaka, selingkuh, simpan pinjam, apalagi tadi itu. Itu mengerikan sekali gereja ini kalau kita tidak kembali. Ya, saya minta kalau masih sulit, tolong Roh Kudus kuduskan mulut ini.
Nah yang aneh saudara, yang aneh begini. Sejak saya belum mengenal kebenaran ini, saya itu kalau berdoa, kalau khotbah, itu nggak pernah bisa keluar nama A, itu nggak bisa. Kalau baca Alkitab waktu itu ya karena tertulis. Tapi kalau doa nggak bisa. Sampai tahun 88 baca bukunya Cak Nur, 89 saya ketemu pendeta Yahudi, tapi warga negara Indonesia, namanya Dorothy Marx, ada di Bandung. Ya, saya diskusi dengan pendeta Yahudi ini. Saya baru tahu siapa nama Bapak. Dan ini kita harus ingat baik-baik. Siap? Loh, ya harus dong. Tidak bisa tidak. Oke? Ya, Tuhan memberkati saudara. Saya ingin saudara yang mau mengerti, berbahagialah saudara. Tapi seandainya hari ini ada yang tidak mau mengerti, tapi mau dengar, masih lebih baik daripada nggak mau ngerti, nggak mau dengar. Itu celaka sekali saudara. Ngerti ya? Jadi 3 hal. 1, saya tidak mau berdebat. 2, saya pun tidak memaksa. Nah yang ketiga, kalau ada yang tidak mau ngerti tapi masih mau mendengar, saudara orang bijaksana. Kenapa? Saya mau tanya kepada saudara, setiap kali kita belajar di sekolah contohnya, yang kita pelajari itu hal-hal yang kita sudah tahu atau yang belum tahu. Mikir baik-baik, jangan asal jawab ya, ini penting pertanyaannya. Saya tanya lagi, Kisah Rasul ya, itu kata dominan tentang pengikut Yesus disebut apa? Yang paling banyak murid. Betul? Nah, ciri utama murid itu apa? Jangan bilang makan, awas. Ayo, ciri utama seorang murid apa? Belajar. Nah, saya tanya lagi. Kalau kita ini murid, ya, misalnya kita ini lagi sekolah. Memang semua kita sedang sekolah. Saya sampai hari ini pun ditanya orang masih murid. Saya pelajar karena pelajarannya Tuhan Yesus. Nah, dari TK, playgroup, TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, bahkan profesor-profesor itu tetap belajar atau tidak? Betul? Walaupun sudah profesor. Nah, kata belajar ini penting ya. Kalau saudara mengerti hal ini, maka mengenal Tuhan kita itu gampang. Semua orang, entah dia murid playgroup sampai profesor, kalau namanya belajar, ini penting ya, dengar baik-baik. Karena seringkali kita tahu hal yang benar tapi kita tidak melakukan. Kalau orang itu belajar, kalau kita belajar, itu dipelajari hal-hal yang sudah tahu atau yang belum tahu. Nah, betul? Kenapa kita nggak mau belajar hal yang sudah tahu? Saya tanya balik. Masa nggak usah jawab? Kenapa kita nggak suka belajar hal yang kita sudah tahu? Iya, bukan cuma sudah tahu. Karena ada banyak hal yang kita belum tahu. Maka itu kita perlu belajar terus. Nah, gobloknya orang Kristen, saya marah betul ini. Ketika hal-hal baru yang Roh Kudus berikan, dia ditolak. Betul? Langsung berkata sesat. Padahal belum tahu dia. Jujur, saudara bosan nggak?